Nama saya Parasman R. Pasaribu dari kelas 2 TIC dengan NPM 223510071. Di sini saya akan membuat database. Sebelum kita memulainya, kita akan menghidupkan terlebih dahulu XAMPP-nya. Setelah itu, kita buka command prompt-nya terlebih dahulu. Baru kita buat cd XAMPP MySQL bin. Nah, kalau udah seperti ini, kita akan memasukkan MySQL min-u root. Setelah selesai kita memasukkan MySQL min-u root-nya, kita dapat membuat database-nya. Create database Parasman 28071. Enter. Karena sudah query oke, maka database-nya sudah tersimpan. Maka kita akan memanggil database-nya dengan menggunakan use Parasman _28071. Nah, di sini kita sudah memasukkannya. Setelah itu kita akan membuat tabel, yang dimana yang pertama kita akan membuat tabel barang, yaitu create table barang. Setelah itu kita akan memasukkannya, yang dimana tabel barang itu terdiri dari kode barang, nama barang, satuan, dan harga. Sini kita buat kode barang. Kode barang dengan tipe datanya yaitu varchar, dimana kita buat varcharnya 20 saja. Not null. Setelah itu kita akan memasukkan nama barangnya, nama barang, yang dimana tipe datanya varchar juga. Setelah itu satuan kita menggunakan tipe data integer, yang dimana integer ini adalah bilangan bulat. Setelah itu harga kita menggunakan integer juga. Setelah itu kita tutup kurung, enter. Nah, setelah sudah query oke, maka kita akan melanjutkan ke tabel berikutnya, yaitu tabel customer. Kita akan membuat tabel create tabel customer. Nah, kita masuk juga, di mana di dalam tabel customer itu terdapat kode customer, nama customer, pemilik, alamat customer, telepon, dan email. Kita akan membuat kode customernya terlebih dahulu.
menggunakan TP data voucher. Kita buat 30 aja. Setelah itu no. Baru kita masukkan lagi yang kita buat nama customernya. Nanti data voucher buat 30. Kita akan membuat pemilik, nama pemilik yang dimana kita membuat tipe datanya voucher juga. 30 saja. Setelah itu kita akan membuat alamat customer, yang dimana kita membuat customernya itu menggunakan tipe data voucher juga, yang dimana di dalam voucher ini kita membuat 50 kata saja. Setelah itu kita akan membuat lagi telepon dengan menggunakan integer. Setelah itu kita akan membuat lagi email dengan menggunakan varchar. Terdapat 30 saja kita buat. Oke, di sini terdapat query. Oke, berarti tabel customernya berhasil. Jadi selanjutnya kita akan membuat tabel kasir. Di dalam tabel kasir ada fieldnya, yaitu kode kasir, nama kasir, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, email, alamat, dan telepon. Kita membuat nama kode kasirnya terlebih dahulu. Kita ganti ini. Kode kasir. Setelah itu nama kasir. Pemiliknya kita ganti menjadi tempat lahir. Tempat lahir. Setelah itu kita buat lagi dengan tanggal lahir. Mana tanggal lahirnya kita membuat tipe datanya date. Setelah kita membuat filenya tanggal lahir, kita akan masukkan yaitu jenis kelamin. Kita singkat aja mana yang adalah jenis kelamin, itu tipe datanya varchar 20 saja. Setelah jenis kelamin kita akan membuat email voucher juga 30 aja. Setelah itu kita membuat alamat kasirnya.
kasir. Tipe datanya voucher 50. Setelah itu kita membuat telepon yang mana tipe datanya integer. Setelah itu tutup kurung, tutup koma. Tabel kasir berhasil. Selanjutnya kita akan membuat tabel gudang, kita singkat copygood. Create table copygood, yang dimana copygood ini tabel gudang. Tabel gudang aja ya. Setelah itu di dalam tabel gudang ada beberapa fieldnya. Yang pertama ada copygood. Kita buat copygood itu atau kode gudangnya, kita singkat aja copygood menggunakan voucher. Setelah itu nama, kita buat voucher juga, tipe data voucher 20 aja. Setelah itu kita buat tempat akhirnya, voucher menggunakan tipe data voucher. Setelah itu kita akan mulai tanggal lahir, yang dimana tanggal lahir ini tipe datanya date. Setelah itu kita buat jenis kelaminnya, kita singkat call, tipe datanya voucher, kita buat 20 saja. Setelah jenis kelamin kita buat email, yang dimana email ini kita buat voucher juga 30 aja. Setelah email kita buat alamat gudangnya, alamat voucher. Setelah itu telepon. Nah, di sini create tabel gudangnya, tabel penjualan. Enter, dimana semua kita buat file voucher, tipe datanya voucher, kita aja. Selanjutnya kita akan buat tanggal transaksi. Yang dimana transaksi ini kita buat date, tipe datanya date. Setelah itu total, kita buat integer. Setelah itu kita akan membuat foreign key dari kode customer, kode kasir, dan kode
gudang copy good. Kita buat kode customer, sesuaikan dengan yang di atas teman-teman. Kode customer marcar 30. Real this differences ke kode ke tabel customer. Ini kita buat kode kasir yang dimana kode kasir terdapat tipe data voucher yang di dalam tipe kode yaitu kode kasir. Yang terakhir itu kode copy good untuk gudang. Copy good atau tabel gudang. Yang terakhir jangan lupa tutup kurung perhitungan, tutup monitor. Setelah itu sudah query oke. Di sini saya akan membuat tabel detail transaksi penjualan, di mana yang terdapat terdiri dari ID tran dengan menggunakan primary key dan NAVAC yang menggunakan tipe data voucher, dan kita akan menggunakan foreign key yang dimana fungsinya untuk menggabungkan tabel detail transaksi penjualan ke tabel penjualan. Setelah itu ada QT dengan tipe data integer dan kode barang voucher yang dimana kode barang ini menggunakan foreign key yang dimana menggabungkan tabel detail transaksi penjualan ke tabel barang. Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa tabel yang dimana perintahnya dash tabel barang, yang dimana yang dimaksud dash tabel barang ini dia menampilkan cuman recordnya saja atau file-nya saja. Yang kedua ada tabel customer, sama seperti tabel barang, tapi berbeda di sini file-nya cuman ada 4, di sini ada 6. Setelah itu yang ketiga ada tabel kasir, yang keempat ada tabel gudang, yang kelima ada tabel penjualan, dan yang keenam ada tabel transaksi penjualan. Setelah itu kita akan input datanya atau mengisi dari isi field tersebut, yang dimana perintahnya insert into tabel barang always, yang dimana ada kode barang, nama barang,
satuan, dan harga. Kita membuat minimal 2 field. Setelah itu kita masukkan tabel customer yang dimana terdapat ada kode customer, nama customer, pemilik, alamat, nomor telepon, dan email customernya. Dan sama saja yang di tabel barang, terdapat 2 field. Setelah itu kita akan membuat insert tabel detail transaksi penjualan, yang dimana di dalam tabel detail transaksi penjualan itu ada kode ID trennya, Novak, Kitty, dan kode barang. Sama saja 2 field. Setelah itu kita akan menginput tabel kasir, di mana terdiri ada 3 field. Yang pertama KK01 yang bernama Yosafat, KK0202 yang bernama Desi, KK03 yang bernama Philip. Setelah itu kita akan menginput tabel gudang, di mana insert into tabel gudang always yang terdapat ada kode gudang atau disingkat KOPEGUD, nama gudang, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan email, alamat, dan telepon. Sama saja terdapat 2 field. Setelah query OK, kita akan menambahkan atau mengisi di dalam field yang terdapat pada tabel penjualan, yang dimana ada Novak, tanggal transaksi, total, kode customer, kode kasir, dan kode KOPEGUD atau kode gudang. Di sini terdapat 2 field saja. Setelah itu kita akan menampilkan setiap tabelnya, yang dimana perintahnya select bintang from tabel barang, yang kedua select bintang from tabel customer, yang ketiga select bintang from tabel kasir, yang keempat ada select bintang from tabel gudang, yang kelima select bintang from tabel penjualan, yang keenam ada select bintang from tabel detail transaksi penjualan. Setelah itu kita akan menggunakan update, yang dimanakah perintahnya itu update tabel kasir, set nama kasir, yaitu kita buat nama kasir yang baru Dimas, dan alamat kasir itu kita buat Sibolga, teleponnya 0852 4367 8212, yang dimana kita akan menggunakan where atau menggantikannya dengan nama kasir yang lama, yaitu Philip. Setelah query OK, maka kita akan menampilkan tabel kasirnya. Di sini sudah terganti, yaitu di nama kasir Philip tadi sudah diganti dengan nama Dimas, yang dimana alamat kasirnya juga sudah diganti Sibolga. Setelah itu kita akan menggunakan delete, yang dimanakah delete from tabel kasir, dimana nama kasir sama dengan Dimas. Setelah itu kita akan menampilkan dari delete tersebut select bintang from tabel kasir, yang dimana nama si Dimas tadi sudah tidak ada di tabel kasir karena sudah dihapus. Setelah itu
kita akan membuat relasi yang dimana kita akan menggunakan relasi join, yaitu menggabungkan beberapa tabel, di mana perintahnya select Novak tanggal transaksi, nama customer, alamat customer, nama kasir, nama from tabel penjualan, yang dimana join ke tabel customer, tabel kasir, tabel gudang, yang dimana tabel penjualan ini titik kode customer sama dengan tabel customer titik kode customer, dan tabel penjualan titik kode kasir sama dengan tabel kasir titik kode kasir, dan tabel penjualan titik kode copy good sama dengan tabel gudang titik copy good. Dan ini hasil dari perintah relasi. Sekian dari saya, terima kasih.